Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 SDT Mutiara Kolbu. Pada video pembahasan kali ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya ya. Pada video kali ini kita akan membahas wafatnya Khalifah Utsman bin Affan yang ada di buku paket halaman 13 dan keteladanan Khalifah Utsman bin Affan yang ada di buku paket halaman 13 dan 14. Alangkah baiknya sebelum kita mulai belajar kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan meninggal secara terbunuh. Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dalam suatu peristiwa pemberontakan akibat fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba. Penyebab terjadinya fitnah pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan di akhir jabatannya itu banyak sekali kekacauan sehingga ada suatu pemberontakan yang menyebabkan Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah 656 Masehi dalam usianya 82 tahun dan Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Khalifah Utsman bin Affan wafat secara terbunuh. Saat terjadi pemberontakan, Khalifah Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran, yakni Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Ketika para pemberontak memasuki rumahnya, para pemberontak itu menebaskan pedangnya, menusuk ke bagian perut, punggung, dada. Bahkan awalnya itu para pemberontak menebas tangan Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi Utsman bin Affan tidak beranjak, tidak pergi sedikit pun dari tempatnya. Khalifah Utsman bin Affan akhirnya jatuh dengan berlumuran darah dan Al-Quran masih dalam genggaman tangannya. Darahnya itu sampai mengucur ke Al-Quran. Masya Allah, sungguh kejamnya ya para pemberontak itu memotong bahkan membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Berikut ini kita akan membahas keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Ada beberapa sifat Khalifah Utsman bin Affan yang harus kita teladani, bahkan harus diteladani oleh umat Islam. Adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dermawan. Kemampuan menyedekahkan atau mendermakan harta yang dimiliki merupakan tanda kepedulian sosial. Karena dengan berderma atau menyedekahkan atau bersedekah, artinya ia telah ikut memikirkan nasib orang lain. Perlu kita sadari, pada hakikatnya, harta yang Allah titipkan kepada kita, di dalamnya terdapat hak orang lain. Nah, dermawan terhadap sesama merupakan salah satu sikap terpuji yang harus dimiliki dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keteladanan sikap yang sangat menonjol dari Utsman bin Affan adalah kedermawanannya. Kita sudah mengetahui ya bahwa Utsman bin Affan ini merupakan orang kaya, saudagar, seorang saudagar. Hidupnya adalah tauladan orang kaya yang peduli sesama. Utsman bin Affan tidak pernah sedikit pun menahan hartanya, tidak pelit. Menurut Utsman bin Affan, harta adalah titipan Allah yang harus diberikan kepada mereka yang berhak. Bahkan, Utsman bin Affan merupakan seorang yang zuhud, tawadu, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sifat kedermawanannya, adapun contoh dalam kedermawanannya adalah saat membiayai perang Tabuk. Kemudian banyak membantu kalangan kaum muslimin pada masa paceklik, yaitu membeli sumur orang Yahudi. Awalnya separuh sehingga membeli secara utuh seluruh sumur itu. Kemudian memberikan atau menyumbangkan bahan makanan yang diangkut oleh Utsman bin Affan kepada kaum muslimin yang saat itu mengalami kemarau panjang.
Nah, banyak sekali ya contoh kedermawanan yang dicontohkan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang patut kita teladani. Yang kedua adalah rendah hati. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Utsman bin Affan dengan kekayaan yang melimpah. Meskipun Utsman bin Affan memiliki kekayaan yang mewah, hidup Utsman bin Affan tidak pernah bermewah-mewahan, tidak pernah bermegah-megahan, dan tidak takabur, tidak sombong. Karena Utsman bin Affan senantiasa hidup dengan sederhana. Kepribadian Utsman bin Affan dalam keseharian hidup secara sederhana. Walaupun Utsman bin Affan memiliki kekayaan yang sangat melimpah, itu merupakan suatu sifat kerendah hatian Khalifah Utsman bin Affan. Sama sekali Utsman bin Affan tidak memanfaatkan kekayaannya untuk menopang hidupnya sendiri. Kekayaannya tidak untuk dirinya sendiri, melainkan dia lebih suka menyantuni orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang tertindas, dan memerdekakan budak yang selalu disiksa oleh majikannya. Sedangkan aktivitas sosialnya seperti inilah yang dilakukan selama hidupnya. Sejarah mengabadikan hidupnya dengan penuh kerendah hatian, kedermawanan, dan kesederhanaannya. Kemudian keteladanan Khalifah Utsman bin Affan yang ketiga adalah pemalu. Utsman bin Affan memiliki sifat pemalu. Malu termasuk akhlak terpuji karena Utsman bin Affan sangat pemalu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri pernah bercerita tentang Utsman bin Affan. Suatu hari Utsman sendiri di rumahnya dan tidak ada seorang pun yang menemaninya. Pintunya tertutup. Namun, beliau tidak membuka pakaiannya ketika sedang mandi. Rasa malunya itu yang mendorongnya berbuat seperti itu. Kemudian, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah duduk dan betisnya terbuka. Abu Bakar minta izin untuk masuk. Beliau mengizinkannya dan keadaan beliau masih tidak berubah. Umar meminta izin untuk bertemu. Beliau mengizinkannya juga, dan keadaan beliau pun tetap seperti semula. Utsman kemudian datang meminta izin untuk masuk. Rasulullah SAW segera merapikan pakaiannya, menutupi betisnya itu. Aisyah bertanya, mengapa beliau merapikan pakaiannya ketika Utsman bin Affan masuk? Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, tidakkah aku pantas malu kepada seseorang yang demi Allah malaikat pun malu kepadanya? Nah, rasa malu yang dimiliki oleh orang yang beriman, iman yang kuat di dalam hatinya, Utsman bin Affan adalah orang yang tidak diragukan lagi dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah, itulah beberapa sifat Khalifah Utsman bin Affan yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat kedermawanannya, rendah hati, dan pemalu. Karena rasa malu hanya dimiliki oleh orang yang beriman, iman yang kuat di dalam hatinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu ya materi pembahasan tentang sejarah kebudayaan Islam ini. Semoga materi ini dapat mudah dipahami ya. Selesai sudah pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 STT Mutiara Kolbu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Alangkah baiknya kita setelah belajar mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.